Dalam Tuhan ada damai sejahtera. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu apa ukuran hidup damai sejahtera itu? Masing-masing kita punya standar yang berbeda satu dengan yang lain tentang damai sejahtera. Ada yang melihat kalau tidak sakit, tidak punya masalah, dia mengalami damai sejahtera. Ada orang yang lain melihat kalau dia sukses dalam usahanya, dalam relasinya, dalam bangun rumah tangga, maka dia mengalami damai sejahtera. Tetapi pertanyaan lebih lanjut, kalau itu semua tidak ada, apakah kamu tidak akan mengalami damai sejahtera? Sejenak kita merenung itu. Kita punya standar tentang damai sejahtera itu. Lalu kalau itu tidak ada yang telah kita buat, apakah kamu tidak boleh mengalami damai sejahtera? Dan juga, seandainya standarmu itu terpenuhi, kamu sangat yakinkah bahwa kamu tidak akan mendapat tantangan? Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Standar yang dibuat oleh manusia itu tidak akan kekal. Sedangkan damai sejahtera yang diberikan oleh Allah itu bersifat kekal. Dan ia melampaui situasi yang kita alami setiap hari. Mengapa damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan lebih pada kondisi batiniah, bukan hal-hal yang fisik. Fisik itu mungkin sekunder yang akan mempengaruhi, memberikan dorongan kepada damai sejahtera batiniah. Saya ambil contoh orang yang mengalami penderitaan, sakit berat, dan tantangan yang berat, dia tetap tenang, dia tetap mengalami damai sejahtera. Dan bisa kita lihat, membaca tentang riwayat hidup Yesus dan juga Rasul Paulus. Ketika dia dianiaya, dilempar dengan batu, dimasukkan dalam penjara, Paulus mengatakan, saya berbangga dan berbahagia karena boleh mengambil bagian dalam salib Kristus. Atau Santo Fransiskus ketika dia ditolak oleh saudaranya karena dia pulang larut malam dari luar kota mengunjungi umat dan pada musim dingin. Saudaranya tidak membuka pintu untuknya. Walaupun dia memohon dengan belas kasih dan dia dihina lagi. Tetapi dia mengalami sukacita karena boleh mengalami hal itu. Karena dia tahu Yesus jauh lebih berat lagi penderitaan, penghinaan, penolakan yang dialaminya. Kebahagiaan, damai, sukacita batiniah ini hanya mampu kalau kita punya iman yang teguh akan Allah, yang pernah menderita sengsara, wafat, bangkit, yang pernah ditolak, yang pernah tidak dimengerti oleh orang lain, yang pernah dihina, dicaci maki, bahkan disalibkan.
maka kita akan mengalami damai sejahtera, kendati pun kita dihadapkan dengan pelbagai tantangan. Maka kadang-kadang kita lihat umat yang banyak mengalami tantangan, tetapi dia tenang saja. Mengapa? Karena dia punya relasi yang intim dengan Allah melalui doa pribadinya, melalui pembacaan firman, dan melalui penerimaan sakramen Ekaristi atau sakramen-sakramen yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus dalam menampakkan dirinya dari bacaan Injil yang kita dengar tadi, Dia pertama mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Kalau dalam bacaan Injil yang kita dengar kata dia hanya damai bagi kamu. Kalau dalam Injil sinoptik dia mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Mengapa Yesus membuka perjumpaan dirinya dengan para muridnya? Karena dia tahu situasi para muridnya setelah kematiannya. Mereka hidup dalam ketakutan. Mereka hidup dalam keputusasaan karena sang guru, sang idola mereka ditangkap, disalibkan. Mereka berpikir, kapan giliran kami? Kalau sang guru saja yang berkuasa dalam perkataan dan perbuatan, apalagi kami ini? Dalam bacaan Injil tadi mereka mengurung diri dalam kamar, dalam satu rumah dengan pintu terkunci. Ada yang unik dalam penampakan ini. Setelah Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, Dia menunjukkan tangannya yang dipaku, kakinya yang dipaku, lambungnya yang ditombak kepada para murid. Mengapa? Karena tahu dia satu orang, masih tidak ada yang percaya. Siapa itu? Dan jangan, mudah-mudahan kita tidak Thomas semua. Ketika Yohanes, murid yang dikasih, mewartakan kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Dia telah menunjukkan tangan yang dipakunya, kaki yang dipakunya, lambung yang ditombakinya. Apa Thomas mengatakan? Kalau saya belum tusukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan tanganku masuk ke dalam lambung bekas yang ditombak itu, sekali-kali saya tidak akan percaya. Mengapa? Karena dia sudah luka batin, sudah kecewa, sudah takut, sudah putus asa. Orang yang mereka andalkan ini kok tiba-tiba mengalami nasib seperti ini. Biasa kita dalam situasi yang sangat sulit di mana kita tidak punya harapan lagi, apapun masuk dari luar itu akan sulit kita terima. Maka ketika Yesus menampakkan dirinya lagi kepada kesempatan lain, dan Thomas yang disebut Didimus itu hadir, kembali lagi Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Lalu dia langsung menuju Thomas. Thomas, taruhlah jarimu ke dalam bekas pakuku dan taruhlah tanganmu ke dalam bekas lambung yang ditombak. Dan jangan sekali-kali lagi kamu tidak percaya. Yesus langsung menegur Thomas yang tidak percaya itu. Apa jawaban Thomas? Sangat mengharukan kita juga. Ya Tuhanku dan Allah. Ia tidak mampu lagi meneruskan kalimatnya, hanya sampai mengatakan, ya Tuhanku dan Allah.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita semua yang hadir di sini punya pengalaman pahit dalam hidup. Kita semua pernah dikecewakan. Baik orang yang dekat dengan kita maupun orang lain. Kita pernah gagal dalam usaha. Kita semua pernah gagal dalam membangun relasi, baik dalam rumah tangga maupun dalam hidup bermasyarakat. Kita semua juga pernah kecewa karena apa yang kita impikan, kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita dapat. Dan dalam situasi seperti itu, apakah kita harus menyalahkan Tuhan Allahmu yang begitu setia mendampingi kamu, baik waktu suka maupun duka? Apakah kita harus karena kecewa dengan Tuhan karena tidak memenuhi apa yang kita dambakan, lalu kita tinggalkan Dia dan tidak mau lagi berdoa? Pertanyaan lebih lanjutlah, setelah kamu kecewa dengan Tuhan, apakah kamu bisa memulihkan kembali apa yang kamu harapkan itu? Kalau tidak, lebih baik percaya. Sebelum Yesus menegur kita, jangan kamu tidak percaya lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, beriman bukan berarti kamu lepas dari tantangan. Beriman bukan berarti kamu tidak akan pernah kecewa. Beriman bukan berarti kamu tidak putus asa. Beriman bukan berarti kamu tidak pernah dikecewakan oleh orang lain, tidak pernah disakiti oleh orang lain, ditolak, dihina oleh orang lain. Beriman supaya kita kuat menghadapi cobaan hidup. Apapun situasi hidupmu, percayalah, Allah besertamu. Tuhan memberkati kita. Amin.